Baruch haba Adonai, Hosana Baruch Adonai. Mulia, Engkau mulia, ajaib, Engkau ajaib. Yesus Sang Raja mulia, Yesus Sang Raja mulia. Jadi doa-doa orang kudus tidak hanya selalu berisikan permintaan ya. Kalau doa itu kan kita identik dengan minta rezeki, minta selamat, minta lulus, dan kan selalu minta. Padahal doa tidak selalu bermakna minta-minta. Memang doa itu salah satunya itu bermakna mengemis memang. Tapi nggak semua doa itu harus mengemis kan? Doa itu bisa menjadi sarana kita berbicara kepada Tuhan yang memainkan peran penting bahkan dalam penghakiman Allah. Nah, jadi misalnya di sini ada pengalaman dari Bapak Abraham yang dia itu bernegosiasi dengan Tuhan ketika Tuhan hendak menghukum kedurjanaan yang ada di Sodom dan Gomora. Allah memaklumatkan keputusannya kepada Bapak Abraham dan dia akan menghakimi manusia dan kemudian dia memaklumatkan itu, memberitahukan itu kepada Abraham. Tapi Abraham tidak setuju dengan keputusan Allah. Namun demikian, ada api dan belerang yang membinasakan kota Sodom yang didahului dengan pemberitahuannya kepada Abraham. Dan Abraham itu sudah berusaha dengan keras untuk menjadi lawyer, menjadi advokat bagi Sodom dan Gomora. Ia melakukan negosiasi tawar-menawar, bahasa Ibraninya matsa umatan, dengan Allah untuk mengajukan permohonan pengampunan bila ada 50 yang pertama, turun 40, 30, 20, sampai ke 10. Kalau ada 10 saja orang yang benar di kota Sodom dan Gomora, maka Tuhan gak jadi marah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di kota Sodom dan Gomora, di kota Sodom itu hanya ada satu orang benar, satu orang laki-laki yang benar. Dia adalah Lot. Maka kemudian Allah tetap melancarkan hukumannya kepada Sodom dan Gomora untuk membinasakan mereka. Dosa mereka adalah dosa seksual yang tidak senonoh, melakukan perbuatan sebagai pemburit. Nah, jadi kenapa ada istilah sodomi? Nah, itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Penghakiman Tuhan kepada kota Sodom dan Gomora diyakini terkait dengan kondisi geologis di Laut Mati yang ada di Israel. Anda tahu, Sodom dan Gomora, dosa homoseksualitas ini terjadi di zamannya Abraham kan? Itu ada di mana? Ada di Israel kan? Nah, sekarang Israel juga begitu. Apa yang terjadi dahulu, terjadi kemudian gak ada sesuatu yang baru di dunia ini, kata Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Sekarang Israel menjadi pusat gay dunia, pusat LGBT dunia. Kenapa? Ya, karena mengulangi apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora itu diyakini terkait dengan kondisi geologis Laut Mati. Dan ini bukan hanya menjadi peringatan moral dalam Alkitab, tetapi juga memiliki jejak sejarah geologis yang dapat ditelusuri. Kisah ini dituliskan dalam Kejadian 18-19 dan kisah ini menceritakan bagaimana kota yang durjana itu yang melakukan dosa sodomi dihancurkan oleh api dan belerang sebagai hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Dan menurut Kejadian 18 ayat 20-21 Tuhan sudah memberitahukan ini kepada Abraham tentang dosa korporat. Jadi ini bukan dosa 1-2 orang tapi dosa korporat. Dosanya orang sekota, ya, hati-hati. Kalau dosanya masih 1-2 mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan bertobat. Tapi kalau dosanya itu sudah korporat, satu kota yang dimana mereka tidak dapat membedakan tangan kanan dan kiri, maka kemudian Tuhan mengutus apa? Mengutus ada 2 malaikat untuk datang ke kota Sodom yang sebelumnya itu mengunjungi rumahnya Abraham bersama satu malaikat agung yang dianggap itu dia adalah
teofani Allah, penampakan Kristus di Perjanjian Lama, datang ke rumahnya Abraham dalam rupa 3 malaikat. Nah, yang 2 ini kemudian diutus menuju ke Sodom untuk bertemu Lot, dan kemudian Lot menjamu mereka. Apa yang terjadi? 2 malaikat ini dipaksa oleh orang-orang Sodom untuk keluar supaya mereka pakai, supaya mereka sodomi. Makanya ada istilah sodomi karena buritanya mau dipakai. Dan ini adalah dosa kekejian yang ditulis di Alkitab, kebejatan moral mereka dengan mencoba menyerang dan memperkosa tamu-tamu Lot. Kejadian 19 ayat 4-10. Yang akibatnya Tuhan memutuskan untuk membinasakan kota itu, tetapi menyelamatkan satu-satunya orang benar dan keluarganya, yaitu Lot. Mereka diperintahkan untuk tidak menoleh ke belakang ketika mereka melarikan diri. Dan ini juga merupakan simbolik. Jadi kalau menuju kepada kebenaran Tuhan, jangan pernah melihat ke belakang. Kalau melihat ke belakang, engkau akan menjadi tiang garam. Dan itu yang terjadi pada istri Lot, Kejadian 19 ayat 26. Dan kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api yang membinasakan Sodom dan Gomora. Kejadian ini itu mirip dengan apa yang dituliskan oleh Penglihatan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu 8 ayat 3-5 yang sudah kita baca tadi. Dan apa yang terjadi pada kota Sodom dan Gomora ada hubungannya dengan Laut Mati yang terletak di Israel, dan itu diyakini sebagai kota Sodom dan Gomora yang laut. Dan inilah keadaan geologis. Laut Mati memiliki kadar garam yang amat tinggi, makanya dia juga disebut sebagai Yom Hamelach atau Laut Garam. Dan kenapa kok disebut Laut Mati? Karena hampir tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan kemudian ada juga peristiwa tiang garam, istri Lot yang masih menoleh kepada dosa-dosa masa lalu, keburukan masa lalu. Di Laut Mati ini ada deposit belerang yang sangat tinggi dan juga penghasil aspal, dan menunggu kemungkinan adanya letusan bencana alam yang menyerupai penghancuran Sodom dan Gomora. Dan perkiraan waktu kejadian ini sekitar 1900 sampai 1700 sebelum Masehi, pada zaman perunggu, pada zamannya Bapak Abraham. Dan ini di situs arkeologi ini, kalau Anda pernah ke Israel, hari ini itu ada di wilayah yang namanya Tal El Hammam di Yordania, ya. Ada di bagian Yordania, ada juga di bagian Israel. Dan kemudian referensi Alkitabnya nanti Anda bisa membaca dalam Kejadian pasal 13, 18, dan Ulangan pasal 29, Yesaya 13 ayat 19, juga Lukas pasal 17. Dan kita tadi sudah membahas sedikit kenapa sih kok disebut sebagai Laut Mati. Dinamakan demikian karena hampir tidak ada kehidupan di dalam laut itu, makanya disebut sebagai Yam Hamafet, laut kematian, laut mati, atau Mare Mortum bahasa Latinnya, karena juga dia disebut sebagai Yam Hamelak karena kadar garamnya yang ekstrim. Dan inilah yang membuat makhluk hidup tidak dapat bertahan di dalam laut mati. Namun secara ilmiah masih ada beberapa makhluk hidup, mikroorganisme yang tetap bisa hidup dalam kondisi ini sehingga tidak sepenuhnya mati, ya, tetapi sebenarnya mati. Dan laut mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi, sekitar 30-35, lebih tinggi dibandingkan lautan biasa yang hanya sekitar 3-4% saja. Nah, kenapa kok ada kadar garam yang tinggi? Nah, secara ilmiah Laut Mati yaitu disebut sebagai Danau Endorhei, yaitu sebuah danau yang tanpa aliran keluar, tapi saking gedenya disebut sebagai yam, ya, disebut sebagai lautan. Sehingga air yang masuk terutama dari Sungai Yordan hanya bisa menguap. Dan karena wilayah ini memiliki iklim yang sangat panas, maka daya uapnya itu sangat tinggi sehingga mineral dan garam tertinggal dan kadar garamnya terus meningkat. Ya, makanya juga disebut dengan Laut Asin, Yom Hamelach, atau Laut Timur, atau Yom Hakedem, atau Bar Lut bahasa Arabnya untuk merujuk kepada Laut Lot,
karena Lot pernah tinggal di Sodom. Jadi kita sudah tahu apakah Lot mati, benar-benar mati? Sebenarnya enggak, masih ada mikroorganisme yang bisa hidup, tapi tampaknya ini sangat jarang sekali. Dan karena dia garamnya sangat tinggi, maka orang yang berenang ke situ itu bisa mengapung. Siapa di antara kita di sini yang sudah mencoba untuk mengapung di laut mati? Jadi di sini seperti Abraham, dia mendoakan bagi keselamatan Sodom dan Gomora. Nabi Yeremia, dia juga mendoakan kotanya yang tertawan oleh Babel. Dan kita semua diajar untuk mendoakan kota di mana kita tinggal, karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bagi kita. Jadi doa Tuhan Yesus tetap bisa menjadi teladan bagi kita. Doa-doa para nabi, Abraham, Yeremia, juga menjadi teladan bagi kita. Doa untuk orang lain, bersyafaat untuk orang lain, doa bagi kesejahteraan kota. Nah, seperti tadi yang sudah kita bicarakan bahwa kata pedupaan, ya, levanot, bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya itu adalah mahta. Mahta artinya pedupaan. Dan kata mahta ini juga bisa bermakna teror atau kekecewaan atau kecemburuan. Maka dalam bahasa Ibrani kata mahta bisa dibaca mihtah karena konsonannya sama. Jadi ada wordplay antara mahta dan mihtah. Mahta artinya pedupaan, mihtah artinya teror. Dan bahasa Ibrani dulunya itu kan nggak ada titik-titik nikut. Jadi mahta bisa dibaca mihtah, mihtah bisa dibaca dengan mahta, pedupaan bisa dalam artian teror. Dan ketika malaikat itu melemparkan pedupaan itu atau bara api itu ke bumi, ini berarti ada teror di bumi. Nah, kata bara juga menarik ya. Misalnya di sini ada di dalam Roma 12 ayat 20. Kita membaca, jika musuhmu lapar, berilah dia makanan untuk dimakan. Jika ia haus, berilah dia air untuk diminum, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalasmu. Anda pernah berbuat salah, tetapi orang yang Anda khianati itu ternyata tetap baik kepada Anda. Anda pernah nggak merasakan seperti itu? Nah, saya pernah berkata tidak baik karena salah paham kepada salah satu orang, ternyata orang itu nggak demikian. Namanya juga salah paham. Ketika dia tidak membalas, ketika dia tetap baik, itu menjadi bara api di atas kepala saya. Dan itu membuat saya harus mau tidak mau harus minta maaf kepadanya. Nah, demikianlah juga penghukuman Allah itu tidak selalu dalam hal yang buruk, tetapi teguran itu juga menjadi penghukuman yang manis. Nah, jadi inilah wordplay antara mahta dan mihtah, dan kisah terkenal tentang penghakiman terhadap Sodom dan Gomora mencakup hujan api atas orang-orang berdosa. Ini adalah contoh lain dari hukuman yang mendatangkan api dari langit yang ada di Alkitab kita, dan kemudian menjadi tempat yang sangat terkenal yaitu Laut Mati. Namun dalam Wahyu kepada Yohanes, ini bukan penghakiman umum. Bara api yang dilemparkan atas nama orang-orang yang tidak bersalah ini, ya ini terkait pada meterai yang kelima, di mana aku melihat bahwa mesbah jiwa-jiwa mereka telah dibunuh karena firman Allah, karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya Tuhan, yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan jubah putih, kepada mereka diberitahu bahwa mereka akan beristirahat sedikit waktu lagi. Apa maksud dari istirahat dan jubah putih? Ini tentu saja merujuk kepada kematian tubuh. Dalam setiap penganiayaan kepada gereja mula-mula, kematian tubuh dari para martir itu adalah momen di mana Tuhan memberikan jubah putih mereka. Dan mereka akan beristirahat dengan tenang. Kematian itu kan sering diistilahkan sebagai beristirahat dengan tenang. Ya, demikian juga pada masa penganiayaan gereja mula-mula.
Lalu bagaimana seandainya ada penganiayaan pada gereja akhir nanti? Sama. Para martir itu akan selesai penderitaannya ketika mereka diberi baju putih, yaitu waktu mereka beristirahat, yaitu waktu kematian mereka. Nah, makanya ada banyak sekali model penafsiran dari kitab Wahyu yang dimana saya membebaskan setiap penafsir untuk menafsirkan sesuai yang mereka anggap ini benar. Karena yang namanya kitab apokaliptik itu syarat dengan penafsiran. Kata-kata harfiahnya tidak dapat dibaca secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan. Nah, kemudian kita masuk pada Wahyu 8 ayat 6, di mana ada ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Nah, dari sini kita akan memahami bersama ada penghakiman kepada bumi. Kata sangkakala dalam bahasa Yunani itu salpix atau bahasa Ibraninya shofar. Dan ini ditulis dalam Wahyu 8 ayat 6 sampai 21. Jadi ungkapan sangkakala yang dipakai di dalam kitab Wahyu seharusnya bukan merujuk kepada alat musik logam yang bersifat materi, melainkan suatu tanda yang diberikan Allah sebelum penghukumannya tiba. Nah, lambang lagi kan? Suaranya akan didengar oleh seluruh umat manusia. Nah, kemungkinan jenis suaranya bisa bermacam-macam. Bisa berupa guruh, halilintar, gempa bumi, atau keriuhan yang lain. Jadi belum tentu suara seperti trompet atau seperti shofar, karena yang dimaksud trompet dan shofar itu adalah perlambangan saja. Dan 7 malaikat yang dimaksud atau 7 utusan atau Hoieta Angeloi, mereka merujuk kepada 7 orang malaikat yang dipilih untuk melaksanakan penghukuman itu. Dalam The Book of Tobit, kitab Tobitnya orang Yahudi yang ditulis pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi, tulisan Ibraninya itu sudah nggak ada, hanya ada terjemahan Yunaninya aja, dan juga di dalam bahasa Aram. Dalam pasal 12 ayat 15 menyinggung tentang 7 malaikat dan seorang malaikat yang bernama Rafael, yang artinya Allah menyembuhkan. Dan di dalam kitab 1 Henok pasal 20 ayat 2 sampai 8 menyebut 7 nama malaikat, ada Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sariel, Gabriel, Remiel, dan lain-lainnya. Tadi kita juga membaca kitab 3 Henok juga membahas mengenai 7 malaikat ini. Dan ini adalah sebuah kiasan untuk menunjukkan tindakan Allah, yaitu suatu tanda yang diberikan Allah sebelum penghukumannya. Nah, tetapi apakah 7 malaikat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu ini adalah sama dengan yang diucapkan atau yang diperincikan dalam kitab Henok? Mungkin iya, mungkin enggak. Ya, seharusnya sih bukan. Karena itu adalah kitab apokaliptik dan ini masuk di dalam kitab apokrifa. Jadi apakah persis sama? Mungkin sama, mungkin enggak. Dari apa yang sudah kita baca tadi, ketujuh sangkakala itu dari meterai yang ketujuh, sangkakala pertama mengakibatkan hujan es, Wahyu 8 ayat 7, menghancurkan kebanyakan tanaman di dunia. Kalau tanamannya itu dihancurkan berarti ada kesulitan pangan. Sangkakala yang kedua seperti meteor yang jatuh dan musnahnya kebanyakan makhluk hidup di dalam laut. Wahyu 8 ayat 8 sampai 9. Sangkakala yang ketiga sama dengan sangkakala yang kedua kecuali pada dampaknya yang mempengaruhi danau-danau dan sungai-sungai, bukan pada lautan. Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Sangkakala yang keempat mengakibatkan matahari dan bulan menjadi gelap. Wahyu 8 ayat 12. Sangkakala kelima mengakibatkan wabah belalang yang menyiksa umat manusia. Wahyu 9 ayat 1 sampai 11. Kemudian ada sangkakala keenam melepaskan bala tentara yang membunuh sepertiga umat manusia. Kemudian ada sangkakala ketujuh memanggil ketujuh malaikat dengan membawa 7 murka Allah. Wahyu pasal 11. Dan jika kita meneliti malapetaka ketujuh sangkakala ini, ada beberapa kesamaan dengan 10 tulah dalam kitab Keluaran. Objek malapetakanya adalah apa yang terjadi atas Fir'aun Mesir dan para pembesar dan rakyat Mesir yang menganiaya umat Allah yang ada di Mesir. Dan alasan malapetaka yang ada di Mesir itu karena
Berulang kali Raja Fir'aun menolak perintah yang disampaikan Allah melalui Musa untuk membebaskan orang Israel agar mereka dapat beribadah dan menyembah kepada Elohim yang Esa dan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan jika diperinci 10 tulah dalam kitab Keluaran itu adalah yang pertama, tulah pertama, Sungai Nil berwarna menjadi merah darah. Tulah kedua, tulah katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, wabah barah atau bisul. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, wabah belerang. Yang kesembilan, gelap gulita. Yang kesepuluh, kematian anak-anak sulung atau makat bekhorot. Jika dibandingkan, agaknya ada kemiripan antara sangkakala pertama dengan tulah yang ketujuh dalam hal tanaman menjadi hancur, dan kemudian hal-hal yang lainnya juga mengenai hujan es. Namun apakah Rasul Yohanes menulis malapetaka dari ketujuh sangkakala ini berdasarkan latar belakang kitab Keluaran? Hal ini bisa saja, tapi juga bisa saja Rasul Yohanes itu merujuk kepada apa yang terjadi dalam kitab Torah, apa yang dilihatnya itu karena terlalu dahsyat sehingga dia menggambarkan apa yang sudah dituliskan Musa pada 10 tulah yang terjadi di Mesir itu. Karena apa yang dia lihat adalah kedahsyatan yang tak terkatakan, maka kemudian dia menuliskan hal-hal dengan lambang-lambangnya saja ini. Dan ini juga menjadi suatu peringatan bagi kita semua bahwa sejak zaman dahulu, zamannya para nabi, Tuhan selalu ingin agar manusia memberitakan kebenaran dari Allah. Sampai pada saatnya nanti putranya yang tunggal datang sendiri ke bumi, tetap saja manusia itu tidak melakukan hal yang benar, ya kan? Maka penghukuman itu kemudian terjadi saja. Nah, kuasa politik agama-agama yang lain menentang Kristus sampai hari ini. Ya. Kemudian muncul berhala-berhala yaitu isme-isme, penganiayaan gereja-gereja orang-orang kudus. Kita di Indonesia ini kadang-kadang ada penganiayaan, tetapi ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang terjadi dialami oleh gereja mula-mula. Dan ada banyak sekali angka 7 yang sudah kita pelajari, ya. Ini untuk mengingatkan saja bahwa angka 7 ini berulang-ulang terjadi di dalam kitab Wahyu. Kita mendapati ada paralelisme angka 7 di dalam kitab Wahyu. Kristus di tengah kaki dian dari emas, di mana kaki dian ini mewakili 7 jemaat. Ada ketujuh roh Allah atau 7 roh malaikat. Allah dalam hal tertentu Elohim itu juga bisa bermakna malaikat, ya. Tapi ini juga bisa bermakna yang lain, namanya juga penafsiran, ya. Kemudian ada penglihatan tentang surga dan gulungan kitab dengan 7 meterai. Kemudian ada penglihatan anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Dan kemudian ada penyembahan bagi anak domba dengan 7 pujian yang layak baginya. Wahyu 5 ayat 11-14. Ada 7 sangkakala yang malam ini kita pelajari. Dan ada 7 cawan murka yang nanti pada saatnya akan kita pelajari. Demikianlah angka 7 menjadi simbol umum untuk segala hubungan dengan Allah. Bahkan angka 7 itu juga bisa bermakna angka pengampunan. Kepada Kain, Tuhan memberikan 7 kali lipat untuk kesempatan bertobat, tapi Kain tidak mengambil itu. Dan kata 7 bahasa Ibraninya seva. Nah, kata seva ini bisa bermakna 7. 7 juga bisa bermakna sumpah. Tuhan bersumpah untuk mengampuni si Kain, tapi Kain tidak mau mengambilnya. Kejadian 4 ayat 15 yang sudah kita pelajari, ketika Kain komplain bahwa kalau nanti dia bertemu dengan orang-orang, nanti orang-orang akan membunuhnya. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Dan ini, angka 7 ini adalah merujuk kepada pengampunan kepada Kain. Tapi kemudian, anaknya yaitu Lamek mengembangkan angka 7 ini menjadi 70. Allah sang empunya hidup. Dia mencintai kehidupan. Dia menginginkan Kain untuk bertobat. Sehingga Tuhan memberikan tanda kepada tubuhnya supaya dia tidak dibunuh oleh orang-orang yang menemuinya. Nah, itulah sumpah dari Tuhan kepada Kain yang dia sangat mencintai kehidupan. Tuhan ingin Kain selamat.
dia bersumpah untuk menyelamatkan Kain, tetapi kalau Kain sendiri tidak mengambil kesempatan keselamatan yang diberikan kepada Kain, maka Kain tetap binasa. Dan Lamek putra Kain yang mengembangkan angka 7 itu menjadi 70, dan itu pun diterima oleh Tuhan. Ini dicatat dalam Kejadian 4 ayat 24, jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Sehingga angka 7 menjadi angka favorit sejak mulanya. Bahkan sang pemazmur, dia mengatakan bahwa dia melakukan puji-pujian kepada Tuhan 7 kali sehari. Mazmur 119 ayat 164. Dan kepada Naaman, orang Goyim, orang kafir, yang disembuhkan oleh Tuhan melalui Elisa dari penyakit kustanya, dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Angka 7 lagi, merujuk kepada angka pengampunan. Dan kitab Wahyu juga berkali-kali bicara mengenai angka 7. 7 menorah merujuk kepada 7 jemaat, Wahyu 1 ayat 12, kita sudah membacanya, sudah mempelajarinya. Dan saya juga membuka satu cabang ilmu Ibrani, filsafat Ibrani, yaitu gematria, angka 7, simbol dan signifikansinya. Ada 6 sesi, bagian 1 sampai bagian ke-6 ini khusus hanya bicara mengenai angka 7. Nanti Anda bisa melihatnya di channel YouTube saya. Bicara mengenai angka 7 yang amat kompleks dan sangat kompleks kan? Kita sudah mempelajarinya di kitab Wahyu saja. Dan ada juga angka-angka 7 yang bermakna yang lain sehingga harus dibahas hingga 6 sesi ya. Jadi itulah yang sudah kita pelajari bersama tentang Wahyu serial yang ke-17. Sore ini kita sudah mempelajari 7 sangkakala, Wahyu 8 ayat 1 sampai 2, doa orang-orang kudus, Wahyu 8 ayat 3 sampai 5, dan kemudian ada 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala, Wahyu 8 ayat 6. Dan menyusul nanti kita akan melihat bagaimana ketika sangkakala itu dibunyikan, Wahyu 8 ayat 7, dan mungkin kita akan membahas sampai ayat yang ke-13. Jadi itulah yang kita pelajari, kita bisa bertanya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu Anita. Tuhan Yesus Ya, memberkati. terima Pak Alex. Iya, Ibu Rita, terima kasih penjelasannya, Bu. Ya. Waktu lepas waktu ya kita mendapat pelajaran dari Bu Rita yang sangat details dan sistematis, begitu jelas ya. Semakin hari, Bu, wawasan kami, pengetahuan kami semakin diperluas, Bu. Ya, dengan kitab yang sulit ini, kitab Wahyu, tapi Bu Rita mengupasnya dengan dengan mudahnya, dengan enaknya, dengan simple, dan semua diberikan tambahan pengetahuan yang luar biasa. Bu, satu lagi Bu, kalau boleh, ini mungkin sangat menarik Bu, kalau Ibu mengupas tentang raptures Bu, dari sudut pandang yang Ibu tak tahu, ya kan? Karena ya mungkin seperti tadi yang Ibu Rita Wahyu bilang, kita ini sebagian besar sudah dapat terlalu banyak ya tentang film-film yang left behind gitu kan Bu, yang dari awal ya Bu ya. Pemahaman tentang rapture ini yang awal ya Ibu tahu ya tentang bagaimana pengangkatan itu kita sudah diwarnai gitu, seperti itu ya. Tapi memang saya semakin ikut banyak pelajaran dari Ibu Rita, dari Pak Bambang, semakin pengetahuan saya semakin bertambah ya Bu, kami semua gitu semakin luas. Nah, memang beberapa tuh ada seorang anak Tuhan juga yang pengajar juga, dia nggak terlalu percaya dengan raptures gitu kan. Ya, akhirnya terjadi sebuah perdebatan, dibahas juga dalam konten YouTube, pengajaran-pengajar. Mungkin kalau Ibu Rita Wahyu bisa memberikan kepada kami sudut pandang yang lain tentang pengangkatan gitu Bu ya, dari segi Ibu Rita tahu gitu ya Bu, dari segi Yudaismenya atau dari pemahaman yang lebih luas, kami belum tahu. Wah, sangat menarik buat kami Bu. Gimana Bu Rita? Oke. Memang ya rapture kalau di kitab Wahyu itu nggak ditulis secara eksplisit, nggak ada ya. Makanya kan ada yang nggak setuju rapture itu. Nah, tapi saya mencoba menjembatani itu pemahaman rapture dari kalangan orang
karismatik ini. Apa sih yang dimaksud dengan rapture itu? Nah, karena memang nggak dibahas secara eksplisit di kitab Wahyu. Saya sih pengen membahas rapture itu kalau nanti sudah kita membahas tentang 66, tapi kayaknya masih kejauhan ya Pak Alex ya. Ya nggak Oh apa-apa, iya nanti iya, nggak apa Bu, nanti kita tunggu waktunya aja Bu. ya, Saya oke. pikir Ini apa secara kita sistematis. kasih selingan deh ya. Jadi nanti di Wahyu ke-18 kita akan bahas mengenai rapture yang tidak secara eksplisit ada di kitab Wahyu, tetapi ada ditulis di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi ya, atau mengenai kebangkitan atau pemahaman orang mengenai masa tribulasi. Memang saya nggak menganut 7 masa, 3,5 masa. Saya tidak menganut itu, tapi Iya. saya ingin kita semua memahami lah ya. Kita semua yang di Indonesia itu kan kebanyakan belajar tafsir itu dari orang-orang Amerika. Iya betul Bu. Makanya dari film-film Left Behind itu yang mirip dengan itu. Iya. Oke. Sesuai dengan permintaan Oke, Pak Alex ya, kita nanti ya, kasih Baik Bu. selingan tentang rapture Iya yang Bu. nggak ada di ya. kitab Wahyu. Tapi coba kita harmonisasikan apa sih yang dimaksud rapture itu ya. Pola rapture itu kayak gimana. Wow, mantap. Karena memang nggak ada di kitab Wahyu. Makanya ada yang menolak Ya. kan. Nggak ada itu rapture. Ya, emang nggak ada di kitab Wahyu. Tapi kita mencoba mempelajari rapture. Kalau saya bicara mengenai rapture itu pasti ada hubungannya dengan pernikahan Yahudi, Pak. Jadi pernikahan anak domba itu kan merujuk kepada pernikahan Yahudi. Jadi rapture dalam hubungannya dengan pernikahan Yahudi, Pak Alex. Baik Bu. Ya, Sangat saya percaya. Baik, ya. ya tentang rapture kita akan bahas nanti ya. Gemuruh sorak-sorai menyambut Dialah Sang Raja. Banyaklah orang yang mengikutnya, berseru Hosana bagi anak Daud. Diberkati Dia yang datang dalam namanya. Hosana, Hosana, Hosana. Memasuki gerbang kota diiringi sorak-sorai. Hosana, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Mulia di tempat maha tinggi, diiringi lambaian daun palem untuk sambut Dia Sang Raja. Mulia, Engkau mulia, ajaib, Engkau ajaib. Yesus Sang Raja mulia. BFO Yerusalem, Fatih Hongkol, Hair Fayonggu. Hosana, Hosana, Hosana Bistil Ben David. Vekol Haam Heri Uterua, Kedola Fe Halela Adonai. Kol Haamim Bekol Rina. Haleluya kita Fishmonai. Hosana baru haba Adonai. Hosana baru Adonai. Mulia, Engkau mulia, ajaib, Engkau ajaib. Yesus Sang Raja mulia, Yesus Sang Raja mulia.